Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sahabat semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid. Saya sebagai Presiden Jaseng dan ada Selamat Rasyadi ya. Selamat betul, ya. Betul. Yaitu salah satu alumni pondok pesantren yang ada di Kota Serang. Ya, sekarang kita akan bahas polemik-polemik anak pondok ini masuk kampus itu seperti apa sih gitu ya. Dan susah nggak sih buat masuk kampus itu ya Kang ya? Betul. Apalagi kadang susah juga. Apalagi di era yang mungkin sangat berbeda gitu ya, dunia pondok pesantren yang sekarang ini sama yang dulu gitu ya. Dan mungkin ya berbeda dengan caranya masing-masing gitu. Ya betul nggak sih? Benar sih. Oke. Selalu aja Kang ya. Santai gitu tuh. Oke. Bagaimana sih caranya gitu ya seorang santri lulusan pondok pesantren apalagi modern gitu, kok bisa gitu masuk ke kampus gitu? Caranya seperti apa? Kok gampang banget gitu? Saya aja susah ini. Oke, gimana? Boleh diceritain dong? Oke, sebelumnya izinkan kamu memperkenalkan diri ya. Iya, lanjut. Kenalkan teman-teman semua, nama saya Selamat Rasyadi. Panggilannya Selamat. Ustadz dong ya? Insyaallah. Ustadz Selamat gitu. Ya. Oke, Masya Allah. Pengalaman dulu itu dari mondok, dari SMP. Awalnya pengen mondok yang jauh. Nah, Gimana tuh? Tadi kan rumah kami di Pandeglang. Ya. Kami rumah Pandeglang. Dia mau mondok di Jawa, di pondok ternama lah, Gontor. Boh, ngeri amat. Tapi Gontor. nah, kitanya belum ada izin dari orang tua. Iya, Nah, iya, kita iya. cari pondok nih yang dekat, tapi masih terjangkau lah di Serang. Pondoknya pesantren Aliza. Asalnya dari mana Kang? Asal di Pandeglang saya. Oh, Pandeglang. Dekat alun-alun. Alun-alun ya? Tuh orang Pandeglang tuh. Boleh mampir aja. Siap. Kita bisa diskusi lah terkait ngaji atau apa. Jadi mondok 3 tahun, terus lanjut lagi 3 tahun lagi. Jadi 6 tahun itu. Lumayan lama berarti ya? Iya, kita ini lulusan COVID. Oh, lulusan COVID ya? Siap pres Jaseng. Mau izin ini Mas. Waduh, perjanjiannya apaan itu? Oke. Terus waktu COVID itu rumor yang tersebar ya, ada ini virus segala macam. Waduh, kita panik, tapi santai aja sih sebenarnya, santai. Iya. Kita juga diliburkan kan di rumah. Tadi dikira cuma sebulan 2 bulan doang. Ternyata 1 semester. Ya lumayan lama sih. Yang lama. Waktu itu juga lumayan lama karena munculnya COVID itu pas waktu awal kalau di Indonesia ya, Iya. karena kan itu namanya COVID-19 gitu ya. Keluarin 19. Nah, tapi di Indonesia itu munculnya pas awal tahun antara bulan 2020 bulan Januari atau enggak Februari itu ya. Makanya santri diliburin kan. Liburin itu. Jadi di sana saya udah nggak ada jabatan gitu, udah nggak megang amanah lagi. Tadi Di sebagai jabatan apa tuh? sebagai bendahara, Bendahara. pengelola duit dan juga kantin ya. Ngeri. Banyak duitnya kayaknya nih. Insya Allah. Amin. Penting mah di Oke. pondok mah dari berkahnya aja. Iya, betul. Terus ketika saat itu kita punya planning nih mau ke kampus mana, cuman dihadapi dengan situasi COVID seperti itu. Pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, pengen ke Mesir. Di saat itu kitanya terhalang oleh COVID, gitu, pres. Iya. Kita pengen punya berkas sebenarnya susah, apalagi pengen bikin visa, paspor, kan tutup. Paling akses online juga kita belum tahu gitu. Nah, saat itu kita nyoba nyari pondok sambil kuliah, ada kuliah pondok itu di Bogor. Di Bogor. Di Magfirah. Kita ke sana lolos sampai pemberkasan, udah ke sana 1 minggu. Itu ngapal 1 orang hafalan sama teman-teman juga, tapi dia nggak lanjut. Terus pas saya ini kayaknya nggak lanjut deh di sana, jadi kita
di UIN. Kenapa nggak lanjut? Padahal mah, itu udah ini. Iya dapat beasiswa itu. Waduh, beasiswa. Bisa. Di UIN beasiswa nggak? Kalau di UIN terjangkau lah. Tapi dapat nggak? Enggak. Oh, kacau. Karena di kampus itu banyak apa namanya beasiswa seperti itu. Iya. Tinggal dicari aja. Apalagi kalau punya hafalan 3 juz, apalagi kalau yang udah beres 30 juz itu gampang. Punya prestasi gitu ya. Iya. Kebetulan juga kalau setoran mah udah beres, cuman murojahnya ini yang mungkin ini yang susah. Oke. Apa namanya pegangan kita, tugas kita itu menjaga orang ini sampai seumur hidup. Iya. Dan setelah kita dapat info tuh lulus di UIN, kita dapat infonya pas lagi di Bogor. Itu kita udah ke Bogor apa gimana? Udah ke Bogor. Oh, udah ke Bogor, udah mau sekolah itu. Tapi dapat info lulus. Nah, terus saya bingung tuh. Nanti di Bogor nih kita nggak bisa megang HP, nggak bisa ini, harus pembiasaan lagi bahasa. Ada yang lainnya lah. Kita yaudahlah di UIN aja. Terus dipaksa juga kan sama orang tua. Kalau nggak ngampus, ntar nggak dibiayain. Waduh. Bahaya juga yang dapet jajan dong nanti. Iya. Walah. Kalau kayak gitu ya kita juga bisa sih usaha. Cuman ya nggak dapat ridho orang tua doang. Iya. Kalau nggak sekolah. Iya lah. Nah, ridho Rabbi fi ridho walidain. Maksudullah fi saktil walidain. Kalau kita udah diridhoi oleh Allah, kita dapat ridho orang tua juga. Kalau kita diridhoi oleh orang tua, kita diridhoi oleh Allah. Nah, kalau kita nggak taat sama orang tua, nanti kita aja yang menekan sama Allah. Iya. Kita ngampus di UIN. Ini udah 11 kasih. Iya. Kalau di kuliahan ya. Temanya apa nih? Serba-serbi maba. Iya, 11 Mbak. Lulusan pesantren. Oke. Jadi dulu ya, Mas kita bukan maba lagi nih. Sebenarnya ini bukan maba guys ya. Ini semester tua yang lagi gabut, makanya dibikin kayak gini. Jadi kita masih baheula guys. Masih setua. Baheula lah. Dulu ya, pas maba itu kita masih bolak-bolak dari kampus dari Pandeglang ke Serang. Maba belum punya motor. Oh gitu. Nah, jadi naik angkot. Tapi saat itu juga pembelajaran online juga. Emang udah pernah masuk kampus tuh? Bukannya dulu itu di kampusnya kampus 1 ya? Kampus 1 itu di UIN. Ya. Ada kali bisa dihitung jari pertemuan selama 1 tahun itu. Apain aja pertemuannya? Semuanya sama dosen itu di lab. Dari amat udah ketemu dosen? Iya. Sama dosen itu dosen pula. Kita belajar di situ, belajar sulfik. Oh sulfik. Biasanya kalau semester 1 itu ke kampus cuman pas 2020 ya. Kampus itu cuman setor hafalan. KBT. Iya, KBT itu sama Pak dosen Pak Badrudin kalau yang tahu ya di UIN. Dosen mantap itu. Badrudin guys, tonton. Kalau saya itu Pak siapa lupa saya. Ya, orang jadi, Pandeglang juga itu. Tugasnya itu kebanyakan online. Kita bikin video online, bahkan suruh video sholat jenazah online. Iya. Terus bikin baca teks bahasa Inggris kan. Hello, Selamat, I'm from this. I will read the book. The title is Wolf and. Berarti langsung diperagain ya? Baca, direkam, terus diupload di Instagram, tag dosennya. Bu dosen sih. Oh gitu. Ya. Antum jurusan apa? Jurusan. Belum tahu nih teman-teman jurusan apa nih? Jurusan IAT. Oh ya, IAT apa itu IAT itu? Ketahuan ilmu Al-Quran teknik. Parah tuh, parah. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh, ilmu Al-Quran. Teknik. Masa ya teknik Al-Quran? Aduh, jarang-jarang kan? Ya nggak ada sih, nggak ada, bukan jarang-jarang, nggak ada yang kayak gitu. Jadi IAT itu ilmu tafsir ilmu Al-Quran tafsir. IAT. Kalau ada yang sama nih jurusannya bolehlah tanya-tanya sama abang ya, Abdul sama dulu. Terus di IAT itu kenapa memilih IAT? Karena enggak, maksudnya kalau ada yang nanya kenapa IAT sih? Ini agama banget tafsir lagi kan? Iya. Ini kayak pengen aja gitu mau ke dalam Quran.
Dulu kan di pondok kan ngaji Quran, Ah, tafsir, ngaji hadis, walaupun tafsirnya nggak sampai buku penuh gitu ya bukunya. ya. Pas di kampus kita pelajari dasarnya dulu tadi ya, IWT, PKN juga ada, kebenaran. Nah, ada sen Maskur itu. Aku maskur. Iya. Di dosen TPLA itu. Iya. Pas KKN. Keren Maskur. beliau. Keren. Terus belajar sejarah juga, suruh beli buku itu. Itu full sejarah history of Arabic. Itu dosennya juga tatap muka terus setiap sepekan lebih dari 3 kali. Tatap muka. Iya. Berarti ke kampus? Nggak, bukan tatap muka, online. Oh, online. Oh, Tatap muka, online tapi ya online. tatap muka gitu. Online. Iya, online tapi tak Tatap HP dong. kalau tatap muka berarti ini dong. Langsung kayak kita nih. Langsung. Kalau online ya online, daring ya. Ya, karena kita kan mengikuti kebijakan pemerintah juga untuk Hmm. online. Bisa. Mungkin walaupun orang Indonesia kebanyakan ya ada aja ajar baik. Waktu dulu itu online semua ya. Gak ada tuh yang ke kampus. Yang kampus itu cuman agenda-agenda kecil-kecilan lah ya, kayak agenda jurusan atau dari HMJ-nya masing-masing. Iya. Suruh kumpul gitu Iya. ya. Mabanya. Ada tuh aspek jurusan di gila apa gitu kayak Ngadain itu. Ya, Bapak ngadain. juga mahasiswa UIN kan ya? Siapa? Bapak desain. Oh iya lah. Sama kita, masukin sama. Jurusan apa nih Bapak? Aduh, di-spill jangan nih guys ya. Oke, mungkin kita di video selanjutnya kita spill. Siap. Ilmu stres pokoknya. Bukannya nambah sehat tapi saya sendiri yang stres gitu ya. Gak tahu kenapa kali. Kadang emang kalau orang yang mengelola stres orang, banyak amat ya orang stres gitu jadi stres. Jadi kita harus apa ya? Jikir aja lah biar nggak stres gitu. Masya Allah banget ini. Karena kata Ustadz Ane, ya siapa tuh? Quran itu Oh. Ustadz Junaidi. Ane Junaidi takzim banget sama beliau. Dari sejak Ane kecil, kan kalau di pondok tuh namanya kan dari kecil sampai dewasa kan. Ya. Di pondok itu diajarin tuh ngaji, bagaimana tilawah, qori, jago beliau. Asal dari Lombok, Jauh ya. jauh-jauh dari Lombok NTB ke Banten misalnya. Ngapain tuh? Ya ngajarin kita. Bukan numpang tidur. Kira numpang tidur doang. Nyaman kali di Banten. sama keluarga Tuhannya. Ya Allah menikmati beliau. Amin. Nah jasanya besar sekali ya. Kita Ya. harus apa namanya menghormati guru. Pastinya itu harus Ya. wajib guys ya. Terutama dosen kalian. Kalian jangan sampai ngelunjak sama dosen-dosen Anda. Iya jangan sampai karena keberkahan ilmu itu bener ada ya. Iya, meskipun dosennya itu ya kalau dibilang nyeselin gitu, tapi jangan lupa guys, dosen itu adalah seorang guru ya. Guru itu harus kita hormati karena apa? Jasanya itu besar banget gitu. Dan kalau kita diajar sama beliau dan kita ngelunjak, ilmu kita nggak bakal bermanfaat guys. Sampai kapanpun itu nggak bakal bermanfaat. Makanya nyeselin guru antum, dosen antum ya, antum harus taat ya guys ya, jangan sampai enggak, Sampai itu wajib durhaka ya. durhaka. Karena apa? Guru itu adalah kedua orang tua dari orang tua kalian. Gimana sih? Iya orang tua kedua. Orang tua kedua ya, itu maksudnya itu. Ya gitu. Iya betul. Apalagi sekarang sambil di kuliah, terus anak ke pondok lagi tuh, Apain tuh? ditelepon sama Ustadz Anes aja, suruh ngabdi. Sekarang antum ngabdi, Masih masih ngabdi. udah 4 tahun. Terus gimana rasanya tuh? Ngabdi, habis itu ya ngajar lah. Habis itu antum juga masih belajar. Nah, Nah, gimana tuh rasanya? Apakah pusing? Wah saya kepikiran terus nih ngajar iya, terus belajar iya gitu. Ribet nggak sih kalau kayak gitu, Ustaz? kalau orang lain pikirkan sih ribet, cuman kita tahu dari Ustadz Ane juga ya, karena mengajar itu adalah belajar. Oh, oke, Mengajar oke, adalah oke. belajar. Belajar, mengajar adalah belajar. Ya? Iya. Jadi siapapun kita adalah guru bagi orang lain. Kalau kita
nge-share, mengajarkan sesuatu ilmu apapun itu, walaupun satu ayat. Ya. Beliku ani walau ayah kalau kata Rasul. Hmm. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya. Itu kalau mengajar ya. Kita sambil belajar, kita juga belajar bagaimana mengajar. Inovasi-inovasi. Bagaimana nih biar santri gak tidur. Subuh-subuh kan itu tidur biasanya. Tapi kalau kita tekanin, ayo bangun, kiaman. Suruh pada berdiri itu yang lagi pada ngaji, yang mengantuk berdiri. Kalau anak punya semprotan burung, nah, tak semprotin nih. Wah, atau suruh wudhu. Karena keberkahan ilmu atau apa ya, ilmu itu ketika di pagi hari itu kencang apa belajarnya. Oh gitu. Gampang dapat ilmu kalau pagi-pagi ya. Teknik ini ya. Teknik untuk gimana caranya cepat mentransfer ilmu ke otak itu. Makanya apalagi kalau bangun subuh guys. belajar, Bangun subuhan terus tuh. tahajud. Nah, minimal subuh deh. Gak usah tahajud. Minimal subuh nggak pakai kunut. Minimal itu. Enggak salah. Salat Tuhan. Minimal salat Tuhan jangan pakai kunut. Artinya siang langsung. Iya. Mesti gimana sih? Ya maksudnya kan subuhnya ketinggalan. Iya. Tapi di waktu duha. Oh gitu, iya. Jadi maksudnya subuh gitu pun lah. duha kunut. Oh, oke. Minimal duha, tapi jangan pakai kunut ya. Nah, jadi Minimal subuhnya di subuh. pagi hari. Ya, jangan kalian sholat duha tapi pakai kunut. Sholat apaan itu? Subuh. Siangan. Oke. Terus antum itu memanage antara belajar di kuliahan sama biasanya kan kuliah itu apalagi semester 1. Antum semester 1 itu kan udah ngabdi kan ya? Kalau Udah saya ngabdi. masuknya di semester 2. Oh, ngabdinya. Oh, Semester 2 ya. berarti semester 1 belum ngabdi, Iya. masih PP. Dan juga mencari lingkungan yang bagus Oh, di gitu. sekitar kita. Karena kita ya tahu sendiri kan. Kadang kebiasaan-kebiasaan di pondok yang udah bagus itu ketika kita ditemukan dengan realita dunia, Iya. kan pondok kan penjara suci. Nah, cocok gak sih menurut antum buat anak-anak pondok nih ya, khususnya ya antara modern sama salafi buat masuk ke UIN? Karena yang menurut Ane rasain, pelajaran-pelajaran UIN itu adalah yang pertama ya, semester pertama, semester 2 itu mengulas kita belajar waktu di pondok, bener nggak sih? Mengulas, Bener nggak? Iya. Iya kan? Nah, gimana sih menurut antum gitu ya buat anak-anak pondok nih supaya nggak mau ketinggalan gitu buat kuliah gitu, karena kuliah itu ya kita sama aja mengulas materi kan yang ada di pondok terus mengulasnya di perguruan tinggi, apalagi di UIN. UIN itu mayoritasnya pelajaran hitam Islam ya. Bukan hitam, ada sih ilmu hitam. ilmu hadis. Oh, ilmu hadis. Iya. Salah. Ya, mungkin pendapat aneh ya. Kalau di kampus itu emang ada pelajaran-pelajaran pondok yang diulang kembali. Namun banyak hal yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Walaupun di kampus itu belajarnya sebentar, tapi belajar di luar kampus itu lebih banyak. Nah, makanya saran saya, gitu, kalau pengen menambah ilmu dan seterusnya, jangan hanya di kampus saja, tapi bisa mencari hal-hal pembinaan lain, atau mencari pondokan lagi, atau bergabung dengan suatu organisasi. Ataupun pengembangan diri lah bagi teman-teman semua. Karena waktu awal juga saya ikut KM. Emang betul. KM lembaga Quran lah dan kompetisi. Oh, buat taking ngeri kan. Iya. Emang cocok sih. Dari jurusannya aja ilmu Al-Quran tafsir, ya kan. Apalagi masuk ke dunia UKM kayak gitu, organisasi Kita kan. belajar sama aja. berorganisasi. Walaupun ya di pondok juga ada organisasi. Iya, Organisasi mengurusi santri-santri. Oh ya. Sekolahnya ada juga. Nah, di situ kita belajar berorganisasi. Ternyata beda organisasi di kampus dengan organisasi di sekolah. Bedanya apa tuh? Kayak banyak orang-orang yang hebat-hebatnya. Serius. Yang di
di kampus. Oh, di kampus. Kita ketemu kakak tingkat yang lebih hebat, Ya. pembina UKM yang keren-keren, Hmm. bagi dengan banyak skill yang beragam. Ada yang bisa sholawat, Ya. ada yang hafalannya bagus, ngajinya bagus, ada juga yang baca kitabnya jago, itu di praktek ya. Kita ikut salah satu yang lebih ke Quran. Iya, karena sesuai dengan jurusan apa gimana? Iya. Bakat pengen jaga Quran juga sih. Masya Allah. Nyari temen yang bisa setoran itu di UKM itu. Tuh guys, Ustaz Selamat ini jaga Al-Quran. Bagaimana jaga kalian? Betul. Selebel. Kita tetap menjaga sampai halal. Iyo, Oke, lanjut lagi. Siap. Terus ketika itu sambil mondok, apa tuh? Ya, tadi ngabdi kan ngabdi. Oh, Terus ternyata masih diizinkan loh di pondok, katanya udah ngampus udah disampaikan ke apa namanya satu-satu yang di pondok, di yayasan juga udah dibicarakan gitu. Ya. Jadi kita bisa sambil kuliah. Karena kita di sana juga ada 2 ustadz lagi Apa yang itu? sambil kuliah sambil Mondok. enggak, ya kuliah sambil mondok ya. Abdi gitu. Ya, ngajar juga. Oh. Jauh itu dari Sumbawa. Main juga ya Sumbawa. Ada orang. Yang kemarin itu bukan? Iya, Oh, Sumbawa. Ya, jadi kita juga bareng kadang kuliahnya berangkat bareng. oh. Waktu itu saya belum ada motor ya, minjem gak ada pinjam. Alhamdulillah udah punya rezeki beli motor ya, walaupun second ya. Ini motor, kalian harus tahu motor dia apa. Ngeri pokoknya. Pernah kemana aja keliling Banten guys ya. Ada tapi ke Bogor juga. Tuh, ke Bogor, Bandung. Bandung ke Bogor. Ya gitulah, Ya ada sama aja ya. ke Bandung. Tapi nyampe di Bogor. Oke, lanjut lagi nih. Kita punya motor itu waktu semester 4 ya. Ini motor. Supra. Oh, Kita beli- malu di sepil Supra katanya. Jelas. Supra itu kuat bro. Iya. Supra. Nah, itu motornya bukan motor pribadi malah jadinya motor umat. Oh, kalau di pondok ya? Iya. Motor rumah. Siapa Dipakai aja bro. dipakai? Iya. Apalagi santri. Sampai ini stangnya belok. Maksudnya gimana belok-belok? Bisa dibelokin. Tapi jatuh. Iya jatuh. Oh, gitu. Geter lah gitu, motor yang geter parah gitu. Ya, Itu gimana? satu dari keberkahan aja lah gitu. Iya, dong. Semoga harus. dengan dipakainya motor kita gitu jadi Ah. membantu gitu. Gitu, motor. Iya. Yang kita juga nganter-nganter orang juga ke Anyar, ke Lomba, Iya sih pasti. ngantar orang ke mana ke Jadi mana. bermanfaat gitu ya Iya. motornya. Nah, Dulu Ana juga sama sih kayak gitu. gimana tuh? Pasti kalau pengabdian ya, motor itu sering dipinjam sama santri Nah. buat ngapa-ngapain itu, buat keluar tah, atau buat beli peralatan yang dibutuhkan oleh pondok tah, Iya. dan lain sebagainya pasti. Jadi kalau kita udah punya bawa motor gitu di pondok itu bukan motor kita jadinya, motor rumah. Motor rumah. Ya walaupun yang ngebensinin ada juga gitu. Iya enggak, Tapi nggak apa-apa. Iya, enggak. Motor umat kan jadinya bukan motor pribadi. Saya juga gitu. Iya kan. Oke. Ya, juga pemirsa di sini ya. Ya. Jadi wah lumayan banget ya serba-serbinya ya. Anak pondok terus ngampus serba-serbinya lumayan banget. Apalagi juga. Hah? Organisasinya. Organisasinya juga. Apalagi mondoknya itu bukan sekedar mondok, ngajar guys. Ngajar ya. Lumayan juga. Jadi dia itu ngajar tapi sambil belajar. Nah, belajarnya beda lagi di perguruan tinggi ya kan. Tapi menurut antum nih Ustaz, susah nggak sih? Siap, Pres. Susah nggak sih maksudnya bagi waktunya ya antara ngajar sama kuliah? Kadang kan kalau ngajar kan kita juga punya jadwal sendiri kan. Iya. Gimana tuh? Ya susah sih susah kalau dibilang. Cuman kita perencanaan. Kita tak harus tahu nih kapan waktu kita kuliah. Punya kita waktu itu kuliahnya siang. Oh siang. Ada pagi juga sih. Oh. Karena kita jadwal ngajar di pondok itu maghrib, Oh. subuh sama waktu pagi sampai jam 8 gitu. Setelah itu baru kosong tuh. Kalau kita mau keluar tinggal izin. Berarti ngikutin jadwal antum apa ngikutin jadwal kuliah? Maksudnya jadwal ngajar apa ngikutin jadwal kuliah? Kadang ada yang bentrok juga. Terus gimana tuh?
Kadang kita nggak ngampus. Waduh. Wah, jangan diikutin yang ini. Yang ini jangan diikutin. Jadi live tricknya nih, live tricknya. Ketika kita udah ngampus maksimal 4 kali absen. 3 dong, bukan 4. Kalau di Ane 3, tapi nggak tahu sih. Emang beda-beda gitu ya. Kalau di Ane pribadi itu 3 kali ya. Maksudnya kalau 3 kali nggak masuk itu TL. Ya. Kalau di Ane 4 kali tuh. 3 kali apa 4 kali ya? 3 kali. 4. Oh, ada 4 juga. Kalau Ane 3 kali. Oke. Terima kasih atas sudah mendengarkan ya. Iya. Mungkin kita lanjut lagi apa mau kita nanti dulu nih? Bebas. Antum masih banyak kan nih Sebenarnya masih ceritanya? banyak sih. Nah, kalau masih banyak nanti kita saksikan lagi lah. Karena kalau kita diceritain ini nggak cukup 7 hari 7 malam ya guys ya. Iya. Ceritanya panjang banget nih. Ya kan? Ya kita saksikan nanti guys ya. Jangan lupa buat yang baru nonton, sebenarnya ini pemula kita ya, bukan baru nonton. Jangan lupa pokoknya mah ini adalah konten kita berdua, konten baru kita, dan buat teman-teman semuanya tonton terus podcast gabut karena kita emang lagi gabut tapi gabutnya insya Allah bermanfaat. Dinamika semester akhir. Ya, dinamika semester akhir sih sebenarnya emang ya. Ya semuanya. Ya gitu, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kurangnya apa, komen aja, oke? Terima kasih, kita izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Jangan lupa tonton. Asik. Oke. Gimana nih? Assalamualaikum, calon penghuni surga, Masya Allah, stay halal brother. Assalamualaikum, calon penghuni surga, Masya Allah.